Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di kesempatan kali ini kita akan bahas materi IPS kelas 8 dengan tema subbab perdagangan antar daerah dan antar negara. Subbab ini termasuk dalam bab 3 kelas 8 yang memang bahasanya kurang lebih tentang ekonomi. Baik, untuk memulai bahasan pada materi kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perdagangan antar daerah. Pengertian perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau wilayah yang berbeda di dalam negara yang sama. Perdagangan antar daerah sering disebut juga dengan perdagangan domestik. Nah, secara istilah domestik ini juga bisa kita jumpai dalam istilah lain, misalkan penerbangan domestik. Domestik itu sederhananya bisa kita kenal dengan dalam negeri, begitu ya. Jadi contoh perdagangan domestik ya perdagangan di dalam negeri, begitu. Contohnya perdagangan dari Jakarta dengan Surabaya, begitu ya, atau kemudian Jakarta dengan Bali, atau mungkin yang terdekat misalkan saya di Pekalongan dengan tetangga kabupaten saya di Batang atau dengan Pemalang, begitu. Nah, itu termasuk dalam perdagangan domestik. Nah, selanjutnya karakteristik perdagangan antar daerah. Yang pertama, spesialisasi. Suatu daerah mengkhususkan diri dalam memproduksi komoditas barang atau jasa tertentu, maka daerah lain akan membeli komoditas dari daerah tersebut, bukan memproduksi komoditas yang sama. Nah, spesialisasi ini artinya kata kuncinya adalah mengkhususkan diri. Bagaimana kemudian setiap daerah mempunyai kekhususan, begitu ya. Contohnya daerah pegunungan ya mengkhususkan untuk memproduksi pertanian, begitu ya. Kemudian atau sayur mayur atau buah-buahan perkebunan, begitu ya. Sementara kalau untuk daerah pesisir, daerah pinggiran laut, begitu daerah pantai, biasanya mengkhususkan diri dalam memproduksi ikan atau kemudian hasil tangkapan laut atau budidaya hewan-hewan laut yang lainnya, begitu ya. Seperti udang atau mungkin ada juga pertanian garam, begitu ya, tergantung daerahnya juga. Artinya setiap daerah harus mempunyai kekhususan. Saja yang kedua, biaya produksi yang rendah tujuannya untuk mendapatkan harga barang atau jasa yang rendah atau kita seringnya murah, begitu ya. Nah, biaya produksi yang rendah ini biasanya kita bisa lihat misalkan dalam kerja pabrik, begitu. Dalam satu pabrik ketika awalnya menggunakan tenaga manusia, kemudian diganti dengan tenaga mesin, maka kurang lebih akan mengurangi biaya produksi dalam hal tenaga kerja. Karena ya kalau tenaga kerja itu kan harus menggaji, kemudian ada uang makan, ada uang transport misalkan, kemudian diganti dengan mesin yang hanya beli bahan bakar dan peralatan atau perawatan, begitu ya. Nah, itu dalam hal penghematan biaya produksi. Tapi kalau dari segi kemanusiaan ya kasihan, begitu ya, ketika tenaga manusia digandingkan dengan mesin, artinya ada pemutusan hubungan kerja sehingga kemudian orang-orang kehilangan penghasilannya, begitu. Nah, dalam hal ini ya kalau perusahaan ingin mempunyai biaya produksi rendah, harus kemudian bijak mengambil keputusan jangan sampai tenaga kerja atau karyawannya dizalimi, begitu ya. Nah, biaya produksi rendah ini juga kalau kaitan dengan perdagangan antar daerah ya kaitannya dengan membeli produk dari daerah lain, begitu ya. Karena biasanya dengan membeli kemudian dibandingkan dengan membuat produk sendiri dalam kondisi tertentu lebih murah untuk membeli langsung. Misalkan tadi kalau contohnya saya sampaikan daerah pegunungan dengan daerah pesisir laut seperti pantai, begitu ya. Nah, kalau daerah pegunungan ingin budidaya ikan ya mungkin bisa, begitu ya, tapi hasilnya tidak maksimal. Begitu pula sebaliknya, ketika memang daerah pesisir pantai ingin mengolah lahan pertanian, ya bisa juga, tapi tidak maksimal. Nah, biaya produksi rendah ini ya dilakukan salah satunya untuk ya tadi pertukaran, perdagangan antar daerah, begitu, mengambil posisi biaya produksi yang rendah. Selanjutnya pertukaran barang, khususnya pada kota atau wilayah yang tidak mempunyai persediaan barang tertentu atau ketika mempunyai barang tersebut tapi jumlahnya hanya sedikit.
Nah, pertukaran barang ini bukan ditukarkan biasa gitu, tapi ini istilah lain dari jual beli atau dari perdagangan begitu ya. Nah, contohnya misalkan di daerah Jawa Tengah itu misalkan ada daerah lumbung padi ya, kayak Banyumas sama Cilacap begitu ya. Nah, sementara daerah lain juga ada yang padat kota, misalkan kayak kota Pekalongan yang memang sawahnya tidak banyak begitu ya. Sehingga kemudian dari kota Pekalongan membutuhkan beras dari Banyumas begitu, sehingga kemudian ada jual beli begitu ya. Dari yang barangnya apa namanya? Yang banyak begitu, barang yang banyak itu dibutuhkan untuk wilayah yang mempunyai barang yang sedikit. Tadi contohnya adalah beras. Nah, selanjutnya saling kerjasama, mempererat jaringan kerjasama antar daerah. Nah, ini penting, kerjasama dalam perekonomian, dalam perdagangan, begitu, sehingga kemudian uh, terjadi saling melengkapi antara satu daerah dengan yang lainnya. Misalkan kalau tadi Pekalongan dan Banyumas ada beras, mungkin kalau kota Pekalongan karena pesisir pantai, begitu, maka ya yang dihasilkan ikan, begitu ya, atau hasil tangkapan laut, begitu ya, saling saling bertukar, saling kerjasama begitu ya, saling jual beli begitu ya. Nah, selanjutnya mengejar laba bertujuan untuk memperoleh laba yang maksimal. Ya, jelas perdagangan jual beli pada umumnya ya tujuannya adalah memperoleh laba yang maksimal. Kemudian terarah pada konsumen, produsen memproduksi barang-barang yang disukai konsumen. Ya, ini juga jelas gitu ya. Kalau tidak disukai konsumen ya tidak laku barangnya, tidak terjual gitu ya. Nah, produsen harus cermat, harus fokus terhadap barang-barang yang disukai konsumen supaya barang yang dijual itu laku atau terjual begitu ya. Kemudian selanjutnya kepuasan maksimum berkaitan dengan ketersediaan barang atau jasa. Nah, ini juga berkaitan dengan jumlah atau kemudian juga kualitasnya. Seperti apa sih barang yang ada begitu? Apakah barangnya lebih bagus atau mungkin punya keunggulan tertentu begitu ya. Ini juga mempengaruhi kepuasan dari konsumen. Kemudian selanjutnya transaksi sukarela bergantung pada kebijaksanaan rakyat. Nah, kebijaksanaan rakyat ini misalkan ya jual beli. Kalau dalam konsep Islam, jual beli itu harus saling sukarela atau ikhlas begitu ya, saling melepaskan barang yang dijual begitu ya. Ada kalau di penjual yang ada di pasar biasanya uh, akan menyebutkan sah ya begitu ya untuk misalkan jual beli barang tertentu yang harganya sudah tawar menawar, contohnya seperti itu. Jadi ada transaksi sukarela supaya jual belinya berjalan lancar, supaya mudah, supaya sah begitu dan sesuai dengan ketentuan yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, di Indonesia terdapat aneka ragam kegiatan ekonomi penduduk. Hal ini terjadi karena pola penggunaan lahan dan pola pemukiman yang berbeda. Pola yang berbeda membuat setiap daerah mempunyai keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang tampak ketika suatu daerah diperbandingkan dengan daerah lain. Nah, jadi setiap daerah punya keunggulan komparatif. Keunggulan komparatifnya keunggulan yang dibandingkan dengan daerah lain. Ya tadi contohnya pegunungan dengan pesisir pantai, pegunungan dengan hasil perkebunan, dengan hasil pertanian, kemudian di daerah pesisir pantai dengan hasil ikan, hasil tangkapan laut begitu, sehingga kemudian daerah-daerah tersebut mempunyai keunggulan yang bisa dibandingkan dengan daerah lain atau keunggulan komparatif. Selanjutnya perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara adalah pertukaran barang atau jasa antara penduduk negara yang berbeda. Nah, kalau tadi antar daerah negara yang sama, sekarang antar negara-negara yang berbeda begitu ya. Kemudian perdagangan antar negara terjadi antara dua negara atau lebih. Perdagangan antar negara sering disebut dengan perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini ya, kalau tadi contohnya antar daerah itu Jakarta Surabaya, kalau sekarang internasional begitu ya bisa di Jakarta Singapura atau Jakarta Kuala Lumpur atau kemudian Jakarta dengan Turki atau Saudi Arabia begitu ya contohnya, atau Jakarta dengan Beijing Cina begitu ya. Nah, itu karena sifatnya perdagangan internasional berarti melibatkan dua negara atau lebih. Kemudian perdagangan antar negara sering disebut dengan perdagangan internasional. Nah, internasional itu ya karena lintas negara begitu ya, antar negara begitu. Selanjutnya, aktivitas perdagangan antar negara yang pertama ada ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam ke luar negeri. Pelaku ekspor disebut eksportir. Ekspor dilakukan untuk memperoleh pendapatan berupa mata uang asing atau devisa. Nah, devisa itu pengertiannya adalah pendapatan negara yang diperoleh setelah terjadi perdagangan internasional begitu ya. Nah,
Ya biasanya devisa ini lebih banyak didapatkan dari aktivitas ekspor. Kalau impor kan kita yang beli gitu ya. Justru kita memberikan devisa kepada negara lain atau memberikan mata uang eh, pemasukan kepada negara lain. Kalau devisa ini biasanya didapatkan dari kegiatan ekspor begitu, sehingga kemudian devisa itu menguntungkan negara gitu ya. Nah, devisa ini biasanya diperoleh dari penjualan atau ekspor ke luar negeri, bisa berupa barang, misalkan ekspor buah, atau kemudian misalkan ekspor kerajinan tangan, atau kemudian ekspor barang-barang yang memang menjadi keunggulan dari Indonesia gitu ya. Nah, orang-orang luar, orang-orang barat khususnya itu lebih menghargai apa namanya? Produk-produk kerajinan tangan begitu ya, kayak kerajinan anyaman, kerajinan bisa jadi lukisan atau kemudian juga kerajinan kain tenun dan lain sebagainya begitu ya. Itu lebih dihargai karena ada jerih payahnya dalam proses pembuatan barang tersebut begitu ya. Atau kemudian di sektor jasa. Devisa di sektor jasa biasanya didapatkan dari hasil kerja tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita atau TKI atau TKW. Nah, biasanya kalau di berita TKI atau TKW itu identik dengan pembantu rumah tangga gitu ya atau asisten rumah tangga gitu ya. Nah, padahal kalau aslinya kalau dalam kesehariannya begitu ya TKI ya banyak profesi di sana, ada guru, ada dosen, ada juga tenaga kesehatan, mungkin dokter begitu atau kemudian juga ada pegawai-pegawai lainnya begitu yang pekerjaannya sifatnya memang membantu masyarakat di sana begitu ya. Nah, intinya di sektor jasa begitu. Nah, itu juga bisa ketika pendapatannya diperoleh itu juga dihitung sebagai devisa negara atau pendapatan negara. Selanjutnya, untuk mendukung kegiatan ekspor, pemerintah dapat melakukan sejumlah hal, antara lain memberikan kemudahan kepada produsen berkaitan dengan kegiatan ekspor, seperti mempermudah perizinan ekspor. Nah, jelas karena ingin ekspor ya harus ada izinnya. Biasanya kalau yang berizin ini barangnya besar begitu ya. Kalau barangnya kecil ya mungkin hanya melakukan pengiriman barang seperti pengiriman barang biasa kayak jasa pengiriman. Misalkan kita pesan barang lewat marketplace, semisal Shopee atau Lazada begitu ya. Nah, kalau pesan barang atau mengirimkan barang begitu, orang luar negeri beli barang dari kita melalui marketplace. Nah, kita cukup mengirimkannya saja. Ya, nanti ada biaya tambahan mungkin ya berkaitan dengan ongkos kirim gitu ya, jasa pengiriman. Nah, kalau ingin mengirimkan barang yang jumlahnya besar, misalkan satu kontainer begitu, yang memang butuh izin begitu, ada izin khusus, nah maka harus diurus. Nah, biasanya juga berkaitan dengan bea cukai dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya memberikan pelatihan ekspor dan pelatihan inovasi produk. Ini biasanya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan atau sebagian juga berkaitan dengan inovasi produk. Ini juga dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM begitu ya, karena berkaitan dengan wirausaha juga begitu. Nah, dulu saya zaman kuliah pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan. Ya, kalau nggak salah kurang lebih pelatihannya sekitar 6 hari begitu. Karena waktu itu sifatnya roadshow dari pusat kunjungan ke daerah begitu, karena saya kuliahnya di Purwokerto, maka ya saya ikutnya di kampus begitu ya, pelatihan selama 6 hari. Nah, kalau di yang reguler, pelatihan yang biasa ya harus mendatangi tempat pelatihannya. Ya, kalau Kementerian Perdagangan mungkin pelatihannya ada di Jakarta begitu ya, atau daerah dekat Jakarta sana, hingga kemudian pelatihan itu bisa memberikan pengetahuan bagi masyarakat berkaitan dengan ekspor dan impor. Selanjutnya, bantuan kredit dengan bunga rendah. Ini berkaitan dengan permodalan ya, dengan modal orang pengusaha yang butuh modal ya diberikan bantuan kredit dengan bunga rendah. Selanjutnya, menjaga kestabilan nilai tukar mata uang dalam negeri. Nah, ini juga penting supaya kemudian ada penentuan harga yang sesuai begitu ya. Karena kalau tidak stabil atau sering naik turun begitu, maka agak kerepotan ketika menentukan harga jual untuk barang yang akan dijual ke luar negeri. Ya, kalaupun biasanya ya penjual akan memberikan standar yang tinggi begitu dengan harga yang ada untung begitu ya, yang bisa menutup kira-kira kalau misalkan nilai tukar mata uangnya akan
melemah atau menguat begitu ya. Nah, selanjutnya melakukan promosi produk dalam negeri di luar negeri. Hal ini contohnya pernah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, waktu itu wali kotanya masih Ridwan Kamil. Nah, Pak Ridwan Kamil itu mengadakan kerjasama dengan salah satu kota di Korea Selatan. Saya agak lupa apa itu Seoul atau Busan begitu. Nah, di daerah tersebut, di kota tersebut terdapat sebuah tempat, ya mungkin bentuknya toko begitu, ya kemudian menyediakan barang-barang khas Bandung begitu ya. Ya mulai dari kerajinan, merchandise, aksesoris, kemudian mungkin juga ada makanan khas Bandung begitu ya. Nah, di situ juga dijual sana. Nah, itu tujuannya untuk mempromosikan produk Indonesia ke luar negeri. Selanjutnya impor. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Perilaku impor disebut importir. Agar dapat membeli barang atau jasa di luar negeri, importir harus menukar uang dalam negerinya dengan mata uang negara yang akan dibeli barang atau jasanya. Misal rupiah ditukar dengan dolar Amerika Serikat. Nah, biasanya kalau impor begitu, karena impor itu kita membeli barang dari luar negeri, ya biasanya satuan yang untuk jual belinya yang menggunakan dolar Amerika Serikat, karena itu yang umum digunakan oleh banyak negara di dunia begitu ya. Nah, biasanya kita ingin beli barang dari luar negeri ya ada di marketplace. Misalkan kayak Amazon atau kemudian kayak Alibaba begitu ya. Itu kan marketplace yang global gitu, internasional, yang kemudian menjual barang-barang dengan harga yang menggunakan dolar Amerika Serikat. Nah, kalau menggunakan aplikasi atau ya marketplace tertentu kayak yang tadi saya sebutkan, ada Amazon, ada Alibaba. Nah, biasanya kalau kita awalnya punya uang rupiah, kita akan membayar ke dolar begitu ya, akan dikonversikan otomatis ya sejumlah uang tersebut. Nah, mahal atau murah ya tergantung dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar waktu itu ya. Kalau sedang menguat, ya menguat itu artinya rupiah jadi kuat begitu ya, nilai tukarnya menjadi lebih murah begitu ya, maka harganya lebih murah. Tapi kalau rupiah sedang melemah atau bahkan jatuh begitu, jadi harga-harga barang dari luar negeri akan ikut mahal begitu ya. Nah, selanjutnya manfaat perdagangan antar negara. Yang pertama, mendapatkan devisa. Nah, jelas karena devisa itu tadi pendapatan negara. Ya, pendapatan negara ini dihitung, dikumpulkan begitu hingga kemudian dimasukkan ke dalam belanja negara begitu ya. Dikelola, dimasukkan ke dalam belanja negara. Selanjutnya memperluas kesempatan kerja. Nah, ini bagi wirausahawan ya, yang misalkan ekspor barang meningkat. Ya, mau nggak mau harus menambahkan tenaga kerja baru, ya melakukan perekrutan karyawan yang dari Indonesia, ya misalkan kerajinan tangan atau kemudian berkaitan dengan makanan atau produk-produk lain, sehingga kemudian bisa mengajak orang lain pekerja mengembangkan produk tersebut. Kemudian menstabilkan harga, ya kalau kita sering ekspor harga bisa stabil, tapi kalau negara kita seringnya impor, nah ini menstabilkan harganya agak susah karena bisa jadi ada pihak-pihak yang memainkan harga gitu ya. Biasanya penjual itu kan yang menentukan harga. Kalau bicaranya tentang perdagangan antar negara ya kita nggak kayak di pasar tradisional gitu ya. Bisa nawar ya seenak jidat biasanya kayak gitu ya. Kalau perdagangan internasional antar negara ya kita harus menjadi eksportir, harus jadi orang yang suka mengekspor supaya kemudian kita yang bisa menentukan harga gitu. Kemudian selanjutnya meningkatkan kualitas konsumsi. Ini berkaitan dengan barang impor yang biasanya kualitasnya lebih bagus daripada barang lokal. Nah, ini juga harus cermat begitu ya. Kalau memang kualitasnya lebih bagus ya mungkin harganya sedikit agak mahal nggak apa-apa. Tapi kalau kualitasnya sama daripada dalam negeri, produk dalam negeri, ya mending pakai produk dalam negeri begitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya mempercepat alih teknologi. Nah, alih teknologi ini ya penting ya, berkaitan dengan teknologi informasi komunikasi, juga berkaitan dengan teknologi mungkin pengolahan produksi begitu ya. Karena Indonesia ini termasuk negara berkembang, ya biasanya mau nggak mau harus membeli teknologi dari negara-negara maju ya, kayak Amerika Serikat, Jepang atau Jerman begitu ya. Sehingga kemudian teknologinya bisa diterapkan di Indonesia seperti itu. Selanjutnya, faktor pendorong dan penghambat perdagangan antar negara. Yang pertama, faktor pendorongnya adalah perbedaan sumber daya alam. Contohnya Singapura dengan Indonesia.
Nah, Singapura itu kan tidak punya sumber daya alam ya. Dia hanya negara kecil, hanya pulau, ya beberapa pulau gitu kecil-kecil. Maka untuk memenuhi kebutuhannya, ya mau nggak mau harus membeli sumber daya alam dari Indonesia, misalkan minyak, minyak bumi begitu ya, atau kemudian gas, atau kemudian batu bara untuk menghidupkan pembangkit listriknya, begitu. Maka dari itu, ya Singapura harus membeli barang atau membeli sumber daya alam dari Indonesia. Selanjutnya selera. Nah, selera ini ya selera begitu ya, kesukaan begitu ya. Nah, contohnya makanan. Nah, biasanya orang-orang Asia Tenggara memiliki masakan yang rasanya identik dengan rempah-rempah begitu ya. Ya, lebih terasa gurih, kemudian hangat, kemudian pedas begitu ya. Nah, beda dengan orang-orang Eropa atau orang-orang Barat yang masakannya kebiasaannya cenderung hambar ya. Kalau bahasa saya mungkin asinnya tanggung atau pedasnya nanggung begitu ya. Nah, karena selera inilah kemudian ada beberapa orang Eropa yang ingin merasakan masakan Asia Tenggara begitu, khususnya Indonesia, maka mereka tertarik untuk membeli makanan atau produk-produk bumbu-bumbu dari Indonesia. Itu contoh bidang makanan. Contoh lainnya juga banyak. Selanjutnya penghematan biaya produksi. Nah, penghematan biaya produksi ini karena kalau tadi saya sampaikan biasanya kita membeli itu lebih murah daripada memproduksi sendiri begitu ya. Kalau memproduksi sendiri kita harus punya mesinnya, harus beli bahan bakunya, harus bayar tenaga kerja dan seterusnya begitu ya. Kalau beli kan langsung jadi ya, tinggal konsumsi misalkan, atau setengah jadi tinggal diolah kemudian dikonsumsi. Nah, selanjutnya perbedaan teknologi. Nah, perbedaan teknologi tadi terkaitan dengan alih teknologi ya, karena teknologinya berbeda begitu, maka teknologi negara-negara berkembang mau nggak mau harus membeli teknologi dari negara maju supaya tidak tertinggal gitu ya dengan negara-negara yang lain. Selanjutnya faktor penghambat perdagangan antar negara. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Contohnya negara-negara yang perang, misalkan Palestina, Suriah, atau negara yang konflik kayak Afghanistan, atau kemudian seperti India dan Pakistan begitu ya. Ya, karena beberapa daerah itu konflik, maka produsen mau masuk ke negara tersebut ya agak mikir-mikir juga. Atau dalam konteks sekarang ada COVID ya, ada COVID-19, untuk negara yang COVID-nya tinggi, maka ada beberapa negara yang kemudian membatasi transaksi perdagangannya begitu ya. Maka dari itu sekarang kalau kemarin baca berita kalau nggak salah Kementerian Luar Negeri dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Januari begitu sedang menutup bandara gitu ya. Kalau seingat saya begitu untuk kemudian mencegah adanya COVID begitu ya. Nah, tidak amannya suatu negara ini juga bisa menjadi penghambat perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Saja kebijakan ekonomi pemerintah ini sebenarnya kalau dari sudut pandang dalam negeri bagusnya adalah melindungi pedagang lokal gitu ya. Kebijakan ekonomi yang sifatnya harusnya melindungi pedagang lokal sehingga kemudian membatasi kuota impor. Nah, memang akhirnya tapi juga berdampak kurang baik terhadap orang yang ingin mengimpor atau orang yang ingin menjual barang ke Indonesia begitu ya, karena ada pembatasan begitu sehingga kemudian agak terhambat kegiatan perdagangan internasional. Kemudian selanjutnya tidak stabilnya kurs mata uang asing. Nah, ini kurs mata uang asing tidak stabil ini juga berkaitan dengan naik turunnya harga. Nah, tadi kalau kita ingin mengimpor begitu, ya kita harus siap uang sekian begitu untuk kemudian membeli barang tersebut. Nah, ketika rupiah melemah begitu, maka uang yang dibutuhkan juga akhirnya membengkak ya, lebih banyak ya. Kalau melemah itu jumlah nominalnya jadi semakin besar. Kalau menguat, nah itu baru enak tuh. Kita mau beli barang, misalkan barang elektronik dari Amerika begitu, nah kita bisa belinya lebih murah. Nah, kurs ini berkaitan tadi nilai tukar mata uang gitu ya. Kalau nilai tukar mata uang sedang stabil ya stabil, tapi kalau tidak stabil ya maka bisa menghambat terjadinya perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Baik, cukup sekian dari saya. Tadi sudah saya sampaikan materi tentang perdagangan antar daerah dan antar negara. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ya, silahkan bagi anak-anak yang ingin memberikan masukan, saran, atau kritik bagi saya bisa ketik di komentar, atau kemudian bisa like dan subscribe channel saya ini supaya ke depan lebih baik lagi. Dan sekian dari saya. Untuk menutup kesempatan pembahasan kali ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, cukup sekian.
Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.